Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, yang mana saya bisa berbicara di sini untuk menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS Tafsir Tabawi dengan tema lingkungan dalam pendidikan Islam. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Lingkungan dalam pendidikan Islam. Pertama, kita harus mengetahui pengertian lingkungan. Lingkungan ini adalah seluruh kondisi dan alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan hidup manusia. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya, yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memberikan perintah pada lingkungannya, seperti tentang kejadian bumi, gunung-gunung, dan unta-unta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ada beberapa macam lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga juga merupakan di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Di keluarga pula, manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Mufradatnya, ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman, ku peliharalah anfusakum, diri kalian sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, naran, api neraka, wa quduha, dan bahan bakarnya an-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu-batu, alaiha, atasnya, malaikat, hilazun, yang kasar, sidadun, yang kasar, la, tidak, ya'suna, mendurhakakan Allah, ma, apa, amarahum, diperintahkannya kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma, apa, yu'marun, mereka diperintahkan. Asbabul nuzul dari surah ini, Umar radhiyallahu anhu bertanya ketika ayat ini turun, wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita? Rasulullah SAW menjawab, kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan diri mereka dari neraka. Dalam tafsir Al-Misbah, dalam susunan peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad SAW, seperti diuraikan oleh ayat ini memberi tuntutan kepada kaum beriman bahwa, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi, dan peliharalah juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan bimbingan dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir, dan juga batu-batu antara lain, yakni dijadikan berhala-berhala di atasnya, yakni yang menangani mereka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar hatinya.
Yang kasar itu pelakunya dalam melaksanakan tugas penyiksaan yang tidak menurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka, sehingga siksa yang mereka jatuhkan kepada mereka tidak kurang dan tidak juga berlebihkan dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Terdapat tafsir fi zilalil Quran. Sesungguhnya beban tanggung jawab seorang mukmin dalam dirinya dan keluarganya merupakan beban yang sangat berat dan menakutkan. Maka dari itu, kewajiban seorang mukmin yang paling utama adalah mengarahkan tentang dakwah kepada rumah tangga dan keluarganya. Jadi ayat ini mengabarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional, ayat tersebut tertuju kepada kaum pria atau ayah, tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ini tertuju kepada perempuan. Oke, yang kedua terdapat lingkungan sekolah. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarganya. Di dalam lingkungan sekolah, seorang muslim yang menjadi guru haruslah memiliki 5 komponen penting, yang mana yang pertama, guru sebagai muaddib memiliki peranan di dalam pelaksanaan aktivitas dakwah yang dijalankan untuk mendidik, membentuk, membimbing, menanamkan, dan menyuburkan akhlak mulia, disiplin, tingkah laku, kepribadian, dan adab sopan dalam pembinaan dan membangun diri para pelajar. Proses ta'dib ini bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Manakala nilai ta'dib yang coba diterapkan di dalam diri pelajar adalah bersifat mutlak, kekal, abadi, dan suci serta didasarkan kepada keimanan yang kukuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peran guru sebagai murabbi, yaitu merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari berbagai aspek meliputi jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan spiritual agar dapat melahirkan insan yang soleh yang berakhlak mulia menuntut pandangan Islam. Yang ketiga, guru harus sebagai mursyid, adalah orang yang selalu siap menjadi penasehat yang tulus, bertindak sebagai mentor atau pendidik, membimbing dan motivator kepada siswa yang dibina untuk tumbuh dan mencapai keunggulan, menjadi pendengar yang baik ketika siswa mencurahkan isi hatinya, dan selalu ingin berusaha untuk berbagi mimpi dengan anak didiknya untuk membangun diri yang ceria. Guru mursyid berperan untuk mengasuh, menasihati, mengarahkan, membimbing, dan memberi bimbingan kepada siswa menuju pembentukan dan pengembangan diri sebagai orang yang bertakwa. Yang keempat, guru harus sebagai muallim, berperan untuk menginformasikan, mengajar, menyebarkan berbagai jenis informasi, disiplin ilmu, dan pengetahuan kepada siswa baik melalui pelatihan, instruksi, atau bentuk pengajaran yang direncanakan. Yang kelima, guru harus sebagai mudarris, mengacu pada karakteristik instruktur yang efektif, yakni melibatkan aspek belajar mengajar mulai dari persiapan mengajar hingga proses belajar mengajar serta penilaian diri sendiri. Konsep ini menyentuh pada aspek eksternal dan pengajaran dan pembelajaran guru yang efektif. Konsep guru mudarris ditinjau dari 5 aspek utama, yaitu karakteristik pribadi, metode pengajaran yang digunakan, keberhasilan menciptakan iklim, dan kepribadian kelas yang baik, memiliki keahlian serta memiliki kompetensi dan kemampuan mengambil keputusan yang profesional. Oke, yang berikutnya terdapat lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal. Ibnu Qayyim mengemukakan, pendidikan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan individu yang saling mencintai dan saling mendoakan. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kami ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mufradatnya wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kamu amanu, ada segolongan orang yad'una yang menyeru ilal khair, kepada kebajikan, wa ya'muruna dan menyeru bil ma'ruf, berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna dan mencegah anil munkar, dari yang munkar, wal aikahum dan mereka itulah al muflihun, orang-orang yang beruntung. Terdapat pendapat para mufassir dalam tafsir Muyassar, dan hendaklah di antara kalian wahai kaum mukminin ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikan menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yakni apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, menggapai surga yang penuh kenikmatan. Terus terdapat tafsir Al-Misbah. Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasulnya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kebajikan, mendorong manusia pada kebaikan bersama, dan mencegah kejahatan, amal makruf. Jadi pada ayat ini menjelaskan tentang peran penting masyarakat dalam pendidikan masyarakat sebagai salah satu aspek lingkungan pendidikan Islam. Tentunya sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku kebiasaan setiap diri mereka. Dengan demikian, umat Islam harus menanamkan nilai dan budaya agama agar masyarakat dapat terpelihara daripada perpecahan dan infiltrasi pihak manapun. Oke, yang terakhir, lingkungan alam. Lingkungan alam ialah segala sesuatu yang ada di dunia yang bukan manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu seperti tumbuh-tumbuhan, air, iklim, hewan, dan sebagainya. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan alam. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Mufradatnya wala tufsidu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi di bumi ba'da islahiha terhadap setelah diciptakan dengan baik, wad'uhu berdoalah kepadanya, khaufa dengan rasa takut, wa tama'a dan penuh harapan. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun sangat dekat, manal muhsinin kepada orang yang berbuat kebaikan. Dalam tafsir Al-Misbah, dia menyatakan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan menebarkan kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan siksaannya dan berharaplah pahalanya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti itu terlaksana. Di dalam tafsir Jalalain, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, ini bermaksud dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan maksiat. Sudah Allah memperbaikinya ini dengan cara mengutus rasul-rasul, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut terhadap siksaannya dan dengan penuh harap terhadap rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang taat. Jadi secara tersirat ayat ini memerintahkan manusia untuk bisa belajar dari alam sekitar, bukan tanpa alasan, melainkan supaya manusia bisa menyadari bagaimana dan sebesar apa kekuasaan Allah dalam alam semesta. Mereka yang mampu belajar dari alam sekitar dan mengakui kebenaran Allah akan senantiasa menanamkan nilai kebaikan dalam setiap perilaku, serta menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap alam. Manusia akan menyadari bahwa yang bertasbih dan beribadah kepada Allah bukan mereka saja, setelah mereka belajar dengan media alam, atau kita sebut sebagai tafakur alam.
Terima kasih bagi yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang benar hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirukallah lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.